Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengatur kertas. Nah, dari kita atur kertas, selanjutnya kita akan mengatur borderline ini. Kita akan atur borderline. Setelah itu kita akan mengatur style editor di sini. Kita atur style editor menurut standar ISO. Karena apakah kita perlu mengatur ini? Karena dalam default di Inventor dari standarnya itu masih belum sesuai dengan ISO. Jadi kita akan membuatnya seperti dalam penunjukan ukuran seperti ini, jaraknya, jarak dari dimensi, dari section ini. Jadi kita perlu atur semuanya sebelum kita membuat detail drawing dari gambar seperti ini. Langkah pertama, kita akan membuat format dalam ide, ya. Kita buka file new di sini. Di dalam new ini kita cari ke metrik dulu. Kita cari ke ISO.idw, ya. Ini ISO.idw. Pastikan lagi ke project file yang kita punya. Kita klik create, maka akan muncul tampilan default dari borderline ini yang belum diatur, yaitu etiket di sini belum kita atur. Jadi pada video kali ini kita akan mengatur kertas gambar, ya. Jadi kita pada sheet ini kita klik kanan, kita edit sheet. Nah, ini bisa kita beri nama sheetnya sesuai yang kita inginkan. Misalkan sheetnya kita beri nama wheel and handle. Size-nya perlu kita atur. Kalau misalkan kita inginkan size dalam bentuk A3, kita pilih yang A3, yaitu orientasinya mau pilih yang ke portrait atau ke landscape. Kita yang gunakan sekarang adalah di landscape. Ini adalah posisi dari etiketnya, ya, mau posisinya di kiri bawah atau di kanan bawah di sini. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, kita akan mengatur default border ini, ya. Jadi kita klik kanan di default border, kita delete, maka akan terhapus. Setelah itu kita bisa ke drawing resource. Di border ini kita insert drawing border, ya. Pada insert drawing border ini kita bisa expand. Ini horizontal zone-nya kita isi 0, vertical zone-nya juga kita isi 0. Selanjutnya ini adalah center marks-nya, kita unchecklist, ya. Center marks kita unchecklist. Ini adalah marginnya dari atas 10, kanan 10, bottom 10, left. Ini yang kita ganti ke 20. Karena ini ukuran kertas kita A3. Setelah kita atur parameternya ini, kita bisa klik OK. Maka borderline atau garis tepi kiri 20, atas 10, kanan 10 dan bawah 10 sudah kita buat. Selanjutnya sebelum kita mengatur ke etiket ini, alangkah baiknya kita akan mengatur style editor, ya. Style editor yang berfungsi yang sudah dijelaskan tadi. Kita ke manage di sini, kita berpindah ke style editor ini. Nah, kita perbesar dulu. Ini pada style editor ini. Yang perlu kita atur dari style editor, yang perlu kita atur, kita akan membuat style editor baru di sini. Caranya, kita klik kanan pada default ini, kita klik, kita buat new style.
Nah, ini supaya kita nanti gampang untuk mencarinya ketika kita membuka baru, kita beri nama misalkan ISO. Ini kita pilih based on ISO, kita klik OK. Nah, ini kita sudah membuat baru style editor. Kita lakukan klik kanan aktif. Jadi yang sekarang aktif adalah di style editor yang kita punya di sini. Nah, selanjutnya yang perlu kita atur di dalam style editor ini, kita ke general. Ini tetap milimeter, desimal makernya kita bisa pilih, bisa gunakan koma atau bisa gunakan titik di sini, ini opsional ya. Selanjutnya ini biasanya yang perlu diatur adalah section head angle. Jadi dari potongan yang perlu kita atur 0 sampai 90 derajat saja. Yang ini kita klik delete. Nah, ini kita bisa klik save sebelum berpindah ke selanjutnya. Kita klik save. Lalu dari sini kita berpindah ke view preference ya, di sini. View preference di sini yang perlu kita atur lagi adalah proyeksi awal. Ini karena kita lebih banyak menggunakan proyeksi di Amerika, nah kita ini pilih ke third angle ya. Third angle kan merupakan proyeksi Amerika. First angle ini proyeksi Eropa. Setelah kita atur di base ini, bisa kita klik save. Sekarang setelah di view preference ini kita atur di available style ini, tetap saja ini di object default juga di material hedge pattern ini tetap saja seperti ini. Selanjutnya kita berpindah ke tab dimension ini, kita berpindah, kita klik ini, jangan lupa di save edit dulu ya, kita save. Setelah itu kita berpindah ke default ISO karena ini yang nanti akan kita gunakan pada unit. Ini bisa kita tetap di sini. Selanjutnya yang perlu kita rubah lagi adalah trailing zeros. Trailing zeros di sini adalah 2 angka biasanya di belakang koma. Kalau misalkan ada 2,00, nah itu 0,00-nya itu akan otomatis tidak muncul ya. Ini pada ukuran dimension. Sedangkan yang ini pada ukuran sudut ya, angular display. Jadi yang perlu kita hilangkan adalah di trailing zeros-nya ini. Kita uncheck list. Setelah dari trailing zeros atau ke units, kita berpindah ke alternate unit ini. Alternate unit sama, yang perlu kita uncheck list adalah di trailing zeros. Kita berpindah ke display. Nah, pada display di sini, ini adalah yang mengatur jarak dari anak panah, garis bantu ya. Ini yang perlu kita atur. Untuk ini adalah line-nya tipenya bilayer ya. Baiknya juga bilayer. Untuk biasanya kita bisa merubah warnanya ini, warna garis bantunya kita bisa rubah menggunakan warna biru. Di sini kita klik OK. Selanjutnya ke terminatornya, ini adalah model anak panahnya. Model anak panah yang kita gunakan adalah yang fillet ini. Jadi tanda panah full terisi. Untuk ukurannya ya, ukuran dari X ini adalah 3 mili, Y-nya ini 1 mili. Untuk internal chain-nya kita juga ganti ke fillet di sini jadi terisi. Ya. Setelah dari sini kita akan mengatur ini jaraknya dari kelebihan dari garis bantu ukur ini, kelebihannya A
A ini kita beri ukuran 1 mm, yaitu B ini dari benda ukur menuju ke garis ukur ini adalah jaraknya kita beri 0,5. Untuk gap di C ini, gap ini adalah jarak dari ukuran ke garis panah ini. Ini jaraknya juga kita isi 0,5. D ini spacingnya, jadi jarak antara satu ukuran ke ukuran selanjutnya ini adalah 8. Ininya yang E, part offset ini adalah ketika kita menggunakan ukuran, ini ukuran pertama kali kita buat ukuran, ini kita ganti ke 12. Jadi ada perbedaan jarak. Jadi yang pertama 12, setelah itu ketika naik lagi ke 8, naik lagi tetap 8. Di situ ketika kita gunakan ukuran bertingkat ya, atau ukuran bertingkat di sini. Ini kita sudah atur. Selanjutnya kita ke teks. Lagi ke teks yang perlu kita rubahnya di size-nya ini kita ganti. Ini adalah ukuran toleransi ya. Jadi ini adalah ukuran utama. Jadi ukuran toleransi ini kan kecil. Nah, ini adalah lebih kecil dari ini. Jadi yang plus X min X ini kita ganti ke 2 mili. Kita save lagi, berpindah ke tolerance. Ada toleransi. Ini kita pilih ke default. Setelah ini kita pilih ke default, jangan lupa di trailing zeros kita unchecklist lagi. Ada trailing zeros. Selanjutnya dari sini kita bisa save. Di option ini juga kita rubah. Yang perlu kita rubah di option ini arrowhead inset. Jadi ketika kita mengukur sebuah lingkaran, jadi ada tanda panah di dalamnya ini. Nah, itu juga kita rubah di ini ladder from centernya juga kita rubah. Yang di sini radius dimension kita pilih ke ladder from center juga ini. Lanjutnya pada nodes and leader, ini biasanya pada lubang ya. Pada lubang ini muncul diameter. Ini kita buat tetap saja. Pada chamfer juga sama. Ini juga sama ya. Nah, itu kita klik save. Nah, pada dimension ini kita sudah atur. Di bagian dimension, selanjutnya kita berpindah ke leader, ke layer dulu ya. Ke layer ini kita bisa klik expand. Kita klik salah satu di 3D sketch. Ini adalah line type. Ini adalah keaktif. Kita mau mengaktifkan. Kita pilih di 3D sketch geometri dulu. 3D sketch geometri ini kita pilih, kita ganti ketebalan garisnya, biasanya gunakan yang 0,18. Band center line juga 0,8. Kita ganti ini band center line ke 0,15, 0,15. Itu ini 0,18. Bordernya kita buat 0,5 saja karena lebih tebal ya. Border ini lebih tebal. Break line kita ganti 0,2, 0,20. Center mark ISO di sini kita ganti tipenya ya. Kita ganti ke tipe continuous, kita ganti ke tipe chain. Ganti ke tipe chain. Ini line weight-nya kita ganti 0,15. Center line ini juga sama, kita ganti ke chain 0,15.
detail boundary kita ganti ke 0,15. Dimension di sini ganti juga ke 0,15. Heads ISO ganti ke 0,15. Hidden ISO ganti ke 0,15. Sorry, ini tadi heads ISO nya kita ganti ke 0,2. Ini hidden ISO nya 0,15. Hidden narrow nya kita ganti 0,15. Ini overlay ISO nya tipenya long dash dotted ya, yaitu ukurannya kita bisa gunakan 0,2. Referensinya kita gunakan double dash chain, kita gantikan 0,25. Roll centerline nya ganti 0,25 tetap. Section line nya ganti ke 0,6. Sketch geometry kita ganti ke 0,2. Simbol, ada simbol di sini kita ganti ke 0,12. Detailnya ISO nya detail di sini 0,5 tetap. Quick trail di sini kita ganti 0,18. Visible ISO nya 0,5. Visible narrow nya, visible narrow di sini kita ganti 0,18. Walk axis nya kita ganti 0,25. Semuanya di sini tetap 0,25. Setelah ini kita rubah sesuai, kita bisa klik save. Setelah dari sini kita bisa berpindah ke surface texture ya. Kita berpindah ke surface texture. Sini ada surface texture, kita klik. Ini dipastikan ke ISO 1302/2002. Dari sini kita klik save. Sekarang kita ke label text ya. Kita ke label text di sini atau ke text ya. Teks pertama, label teksnya ini teksnya, ini warnanya kita buat tetap hitam. Nah itu ini fontnya, karena kita menggunakan ISO kita bisa pilih yang ISO CPUR ya. ISO CPUR ini. Text height-nya kita ganti dengan 5. Ini jangan lupa kita klik italic jadi ISO nya miring. Font yang kita gunakan ISO CPUR, yaitu fontnya miring dengan ketinggian 5 mili. Kita klik save. Kita berpindah ke note text di sini. Kita juga rubah ke ISO CPU. Kita bisa klik I. Itu kita ganti ke ISO CPU. Untuk text height-nya di sini kita bisa ganti ke ukuran 3 mili. Ini italicnya kita aktifkan. Nah dari itu kita bisa klik save ya. Selanjutnya kita bisa mengatur part list. Pada part list ini adalah untuk memunculkan ini bagian-bagian quantity ya. Ini kita bisa berganti ke part list di sini. Ini kita kolom user kita pilih. Nah ini kita akan menampilkan apa saja di sini. Misalkan item ini adalah ya, barangnya apa, item di sini. Item ini nomor item. Nah, ini adalah quantity. Part number ini adalah ya
deskripsi di situ. Kita bisa, misalkan kita mau menambahi kategorinya, kita bisa kita tambahi material ya. Kalau kita mau menambah material di sini. Nah, ini juga kita bisa atur item ini berada di mana posisinya. Nah, ini sesuai requestnya. Ini kalau kita mau menambahkan material di sini, kita bisa klik OK. Ini sudah kita atur style editornya supaya kita bisa menggambar detail drawing dengan standar ISO. Ini kita save and close dulu. Ya, setelah dipastikan style editor ini kita buat, selanjutnya kita bisa menyimpan atau mengekspor ini ya style editor ini, supaya nanti ketika kita membuat sebuah gambar detail kita tidak perlu mengatur kembali style editornya. Kita klik export ya, kita beri nama file name-nya sesuai dengan nama kita, misalkan Muhammad Amin. Ini kita beri nama ISO juga, dan ini formatnya ya format style editor ya, STY XML. Ini dipastikan ke file kalian kalau misalkan nama, kelas, nomor, jadi supaya nanti ketika kalian mencari tidak kebingungan ya. Setelah itu kita bisa save di sini. Nah, kita bisa close. Kita mau nge-close lagi, kita klik no di sini. Kita bisa, misalkan kita mau membuat gambar detail baru, kita klik new, kita cari ISO IDW misalkan. Sini kita klik create. Selanjutnya kita cari style editor. Dari style editor ini kita bisa import ya. Import yang sudah kita namai tadi, Muhammad Amin ISO misalkan ini, kita open. Nah, ini sudah masuk ke dalam ini, lalu kita aktifkan. Klik kanan, aktif. Maka style editor yang sudah kita buat dan kita simpan bisa kita gunakan kembali pada detail-detail yang lain. Seperti itu, ini di save and close. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.